kisah bahwa dijelaskan bahwa salah satu ciri-ciri akhir zaman itu ialah merebaknya kebohongan, merebaknya fitnah, merebaknya kemungkaran. Yang fitnah, kebohongan, kemungkaran tidak lagi dianggap sebuah kesalahan, tidak lagi dianggap sebuah dosa, tapi malah itu sudah dianggap merupakan sebuah kebiasaan yang tak ditakuti lagi akan dosa-dosa, dan tak dianggap itu sebuah perbuatan yang. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, masyarakat Indonesia, kalau kita amati di televisi, nyata orang berani di depan publik berbohong. Nyata mereka itu memutarbalikkan fakta, tapi tidak ada sesuatu yang membuat dia merasa bersalah dengan kelakuan itu. Dan dia akan coba terus dan terus mencoba agar kebohongan itu dianggap merupakan sebuah kebenaran. Kita ingat pesan yang disampaikan oleh almarhum akademisi kita Desa Hitapi. Dia sampaikan, secepat apapun kebohongan itu, lambat laun kebenaran akan bisa mendahului. Oleh karena itu, siapapun kita di saat ini, jangan kita isi, kita doktrin watak-watak pikiran masyarakat Indonesia ini dengan berbagai kebohongan. Karena kita lihat banyak masyarakat kita yang belum mampu mencerna apa yang disampaikan oleh tokoh publik yang kelihatannya manis tetapi sebenarnya itu mengandung racun. Nampak baik tapi sesungguhnya itu menghancurkan. Oleh karena itu, ini adalah merupakan ciri-ciri akhir zaman. Karena kita lihat kadang-kadang kebohongan yang diumpankan, fitnah yang diutarakan, banyak orang yang mendukung itu. Tapi kadang-kadang ada seseorang yang berkata jujur, tidak mau dia membumbui dengan hal-hal yang negatif. Kata-katanya bermakna, tapi kalau kita survei di netizen, di masyarakat, ternyata pendukungnya sangat sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau kebenaran ukurannya adalah pendukung yang mendukung, kalau kebenarannya adalah seberapa banyak orang yang mendukung akan sebuah ide yang kita lontarkan, atau sebuah ungkapan pembelaan kepada seseorang, maka sesungguhnya Fir'aun pun, si raja jahat yang merupakan sampai-sampai dia mengaku dirinya Tuhan, pendukungnya banyak. Tapi sesungguhnya kebenaran itu bukan diukur dari seberapa banyak orang yang mendukungnya. Karena kebenaran itu akan diterima oleh orang-orang yang hatinya suci, yang hatinya bersih. Oleh karena itu, mari kita buang semua. Mari kita tanggalkan baju-baju kepentingan kita. Kita lihatlah bangsa ini ke depan seperti apa. Kita tataplah masa depan kita. Jangan sampai bangsa ini, ruang publik bangsa ini disodori dan dihuni dan diberikan berbagai kemunafikan, berbagai kebohongan, berbagai fitnah.
ketimuran, kita orang Indonesia, religius. Saya harap kita bangsa Indonesia ini akan mampu memfilter apapun yang disampaikan oleh tokoh publik di ruang media. Ayo, kita teliti, kita amati, kita filter, sehingga kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan gampang terbuai terlena oleh ungkapan yang seolah-olah manis, didukung oleh gerombolan yang tokoh-tokoh berpengaruh. Tapi sesungguhnya mereka itu adalah membawa keracunan untuk bangsa ini. Oleh karena itu, kita semua para bangsa, masyarakat bangsa Indonesia, saatnya kita ini masuk di era digital ini, kita akan mencoba memahami situasi. Andaikan semua ruang digital ini diisi oleh orang-orang pembohong yang dikomandoi oleh seseorang, lalu platform berita, media sosial diisi oleh mereka semua, saya yakin dan percaya bangsa ini nanti akan hancur karena sudah terdoktrin dengan ungkapan tokoh-tokoh melalui platform media, baik media elektronik maupun media sosial, sehingga tercucilah otak umat ini, tercucilah otak bangsa ini, para pemuda kita. Akhirnya kita akan tidak lagi begitu mencintai bangsa ini karena pikiran kita semua sudah diisi oleh kebohongan dan kemunafikan. Oleh karena itu, hati-hatilah. Marilah kita bijak bermedia sosial. Pelajari tokoh Anda. Pelajari siapa yang engkau teladani, tokoh politik di Republik ini. Jangan sampai ucapan manisnya kita terbuai, tapi sesungguhnya menghancurkan masa depan bangsa ini. Wahai orang-orang baik, bicaralah. Sesungguhnya kemungkaran, sesungguhnya kemunafikan dan kebohongan itu sudah nyata merajalela, akan menggerogoti pemikiran anak-anak muda kita ke depan yang akan kita wariskan bangsa ini. Bangkit dan bicaralah, sampaikanlah kebenaran itu. Hai orang-orang baik, organisirlah kebaikan ini, karena sesungguhnya kebenaran kebaikan akan kalah bila berhadapan dengan kelompok orang-orang jahat yang terorganisir. Bersatulah, sampaikanlah kebenaran itu, sampaikanlah fakta itu. Jangan biasakan berbicara ada panggung depan, ada panggung belakang. Tapi bicarakanlah, mau di depan, mau di belakang, selalu kata-kata kebenaran yang kita keluarkan dari lidah kita. Wahai para tokoh, lakukanlah itu, agar masyarakat kita tidak terdoktrin yang tidak baik. Karena apabila itu terdoktrin, maka hancurlah harapan, hancurlah masa depan bangsa kita ini, yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.